Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Cerita rakyat Putri Cina adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang tak terlupakan, mengandung pesan moral dan kearifan lokal. Kisah ini melibatkan seorang putri cantik dari Cina yang menjalani petualangan bermakna di Indonesia, mengajarkan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Cerita ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan penting untuk dijaga agar tetap hidup dalam ingatan generasi mendatang. Namun apakah cerita ini diadaptasikan dari sejarah atau mitos? Berikut kami ulas seputar kontroversi cerita Putri Cina versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Salah satu contoh cerita rakyat Putri Cina adalah cerita Putri Cina berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kisah ini mengisahkan Putri Chandra Kirana, seorang putri cantik dari Tiongkok. Ada saudagar kaya yang memutuskan ikut ayahnya berdagang ke Jawa. Di Jawa, Putri Chandra Kirana bertemu Pangeran Wijaya, seorang pangeran Jawa yang tampan dan berwibawa. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun hubungan mereka menghadapi penentangan dari keluarga dan pihak lain yang tidak menyetujui pernikahan mereka. Meskipun banyak rintangan dan tantangan, Putri Chandra Kirana dan Pangeran Wijaya tetap memperjuangkan cinta mereka, bahkan harus melarikan diri dan bersembunyi di berbagai tempat untuk menghindari kejaran musuh. Dalam perjalanan mereka, Putri Chandra Kirana menunjukkan keberanian dengan melawan musuh yang mencoba mencelakakan mereka. Pada akhirnya, cinta dan keberanian Putri Chandra Kirana memenangkan hati banyak orang. Keluarga dan masyarakat akhirnya memberikan restu dan dukungan. Putri Chandra Kirana dan Pangeran Wijaya menikah dalam sebuah upacara besar yang disaksikan banyak orang. Cerita ini menggambarkan cinta dan kesetiaan serta harmoni antara budaya Jawa dan Tiongkok. Hingga kini, cerita Putri Cina dikenal sebagai simbol keberanian dan cinta sejati, dan sering dikaitkan dengan tempat bersejarah di Surabaya, seperti Kelenteng Hong Tieng Hian dan Jembatan Merah. Cerita Putri Cina tersebut diyakini berasal dari tradisi lisan masyarakat di sepanjang pesisir Indonesia dan mencerminkan hubungan historis antara Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung berabad-abad. Interaksi budaya, perdagangan, dan politik antara dua wilayah ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan budaya lokal, termasuk ragam cerita rakyat. Karena bagian dari tradisi lisan, cerita ini memiliki banyak versi dengan variasi detail dan akhir yang berbeda. Adapun ragam pro cerita tersebut antara lain pelestarian budaya Nusantara melalui akulturasi budaya yang menggambarkan harmoni antara berbagai tradisi, serta nilai-nilai universal seperti toleransi dan kerjasama antar budaya yang memperkuat persatuan dalam keberagaman. Selain itu, cerita ini juga menambah kekayaan cerita rakyat Indonesia yang memperkaya narasi sejarah dan budaya bangsa, menjadikannya sebagai warisan berharga yang memperkuat identitas dan keberagaman budaya Indonesia. Di sisi lain, kontra cerita ini melibatkan keraguan akan kebenaran historisnya, potensi asimilasi budaya Tiongkok yang mengaburkan identitas budaya setempat, dan kemungkinan memicu perdebatan etnis akibat sejarah hubungan kompleks antara komunitas Tionghoa dan pribumi di Indonesia. Bukti sejarah konkret yang mendukung keberadaannya masih kurang jelas dan diperdebatkan oleh para sejarawan. Tidak ada prasasti atau artefak yang secara eksplisit menyebutkan Putri Cina, meskipun pengaruh budaya Tiongkok di Nusantara sudah terbukti.
Cerita-cerita tentang Putri Cina ini lebih sering ditemui dalam bentuk sastra dan cerita rakyat, dan sumber-sumber tertulis dari luar juga tidak secara spesifik menyebutkan figur tersebut. Meskipun ada catatan perempuan Tiongkok dalam silsilah kerajaan Jawa, nama Putri Cina tidak muncul dalam catatan resmi. Secara keseluruhan, cerita tentang Putri Cina cenderung lebih bersifat legendaris daripada historis, dan penelitian lebih lanjut masih diperlukan dalam bidang arkeologi, sastra, dan sejarah untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Dalam perspektif lain, ada yang meyakini cerita Putri Cina dibentuk dari kombinasi fakta sejarah dan fiksi yang diperkaya melalui tradisi lisan, sehingga cerita ini hadir dengan berbagai versi di berbagai daerah. Beberapa elemen dalam cerita mungkin didasarkan pada peristiwa sejarah, seperti hubungan perdagangan dan diplomasi antara Nusantara dan Tiongkok, serta pernikahan antar bangsa yang mungkin terjadi. Namun cerita ini telah mengalami banyak perubahan dan tambahan dari mulut ke mulut selama berabad-abad. Orang-orang menambahkan detail fantastis, tokoh-tokoh baru, dan elemen magis, membuat cerita semakin menarik. Meskipun ada elemen sejarah, banyak bagian cerita merupakan hasil imajinasi dan kreasi budaya. Tujuan utama dari cerita rakyat seperti ini bukan untuk memberikan catatan sejarah yang akurat, tetapi untuk mengajarkan nilai-nilai moral, budaya, dan tradisi kepada generasi berikutnya. Apakah cerita Putri Cina benar-benar nyata tergantung pada perspektif orang. Dari sudut pandang sejarah, mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam konteks budaya dan tradisi, cerita ini memiliki makna dan nilai yang signifikan. Namun, meski perdebatan seputar Putri Cina mencerminkan ketegangan antara pelestarian tradisi dan penafsiran sejarah kritis, keberadaannya tetap penting dalam folklore dan narasi budaya Indonesia. Demikian seputar kontroversi cerita Putri Cina versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perdebatan cerita Putri Cina atau seputar keberadaan cerita Putri Cina, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.